Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzal yaum nahnu naltaqi lidirasati wasail at-ta'limiyah al-lugha al-arabiyyah wa في هذا الفيديو أنا سأبحث عن برنامج لوسائل السمعية يعني برنامج Wattpad wa Mixpad ya. Jadi di sini Ustazah akan menjelaskan tentang aplikasi Wattpad dan Mixpad sebagai contoh ya al-misal min wasail atau barnamij min wasail sam'iyah. Nah, jadi memang, ini sebagai contoh bahwa untuk kategori media audio itu ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk, merekam pembelajaran, kemudian setelah direkam bisa kita edit suaranya. Nah, kemudian suara tersebut juga kita bisa mix-kan atau kita gabungkan dengan, musik gitu ya. Jadi, seperti begini, contohnya seperti antum pernah mendengar radio, kemudian pada saat si pembicara, berbicara, maka suara, suara lebih keras daripada musik, instrumen yang ada di belakangnya sebagai backsound. Kemudian pada saat si pembicara diam, maka, musiknya itu lebih tinggi, suaranya, kemudian setelah itu ketika pembicara mulai kembali, kemudian, musik yang menjadi backsound-nya itu, kembali rendah gitu. Nah, maka itu ada aplikasinya yang bisa kita gunakan dan ini sangat bagus sekali untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini, kategorinya Ustazah hanya menjelaskan sepintas saja untuk pengenalan dan selebihnya itu diserahkan kepada antum untuk, mempelajari lebih lanjut jika berminat. Nah, di sini, aplikasi ini sebagai pilihan untuk, kategori, media audio. Nah, di sini sudah ada. Nah, pada layar, eee, laptop Ustazah ini, pada layar PC di sini, ini sudah ada aplikasinya yaitu aplikasi Wavepad ya. Nah, coba, silakan install dulu aplikasi tersebut, kemudian, eee, baru kita buka. Jadi ini yang aplikasi Wavepad, ini aplikasi yang Mixpad. Mixpad ini yang bisa kita menggabungkan antara suara dengan, musik dan musiknya itu bisa berbeda-beda. Nah, sekarang kita coba lihat yang untuk aplikasi untuk merekam suara dulu. Nah, silakan dibuka, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, kemudian tampilan yang seperti ini ketika kita akan, memulai, nah maka silakan di sini sudah ada tombol merah, ini adalah tombol untuk merekod ya. Nah, kemudian silakan kita tekan tombol ini, kemudian mulai kita merekam. Ya, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda darsana biqiraati basmalah wa hadzal yaum nahnu sanadrusu al-lughata al-arabiyyah wa hadzal yaum nahnu sanadrusu 'anil mufradat 'anil madrasah. Al-mufradat al-ula, al-faslu, الثاني، المقصف، الثالث، الإدارة، الرابع، الميدان، الخامس، الحديقة. Nah, lalu ketika kita sudah selesai untuk merekam, maka silakan pencet tombol yang di sebelahnya. Nah, dan ketika kita ingin mendengar kembali suara rekaman kita, maka silakan ditekan tombol segitiga ini. Nah, bisa kita lihat. Coba kita lihat rekaman hasilnya. Nah,
Nah, itulah contoh dari rekaman kita. Jadi nampak yang tinggi ini ketika suara kita tinggi ya. Nah, jadi, sebenarnya di sinilah nampak pengaturan, eee, tanrim atau intonasi kita ketika kita, mengucapkan, bunyi dari bunyi suara, rekaman kita. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita rekam seperti ini, nah, yang kosong-kosong ini berarti tidak ada suara ya. Nah, maka prosesnya adalah kita ingin membersihkan suara rekaman. Nah, sebenarnya di sini fitur-fiturnya banyak, cuma ini yang penting saja ya, yaitu ambil di bagian setelah file, home, edit, bagian edit ada clean up. Jadi kita akan mengedit di sini ya. Clean up, clean ini yang namanya, bisa diartikan yaitu membersihkan. Nah, maka langkah pertama ambil noise reduction, kemudian ambil noise gate, itu yang pertama ya. Nah, kemudian silakan di-apply saja langsung. Kemudian yang kedua, ambil lagi noise reduction, ambil noise yang ke bawah ya, yang noise spectral ya, noise spectral ini. Nah, kemudian silahkan diganti dengan 50, ya itu standarnya. Kemudian silakan ambil yang apply to voice ya. Kemudian reduce noise. Nah, ketika kita ingin lebih membersihkan lagi, ambil lagi noise reduction, kemudian ambil yang noise nih, bass noise gating ini. Nah, kemudian ini silahkan diganti dengan yang presetnya ini dengan remove him and has ini. Nah, kemudian reduce noise. Nah, jika kita ingin mungkin bisa kita dengarkan dulu hasilnya. Jadi lebih bersih suara kita. Kalau kita ingin lebih memperbesar lagi suaranya, misalnya bisa saja speaker kita kecil atau volume suara laptop kita itu kecil, jadi kita bisa memperbesar dengan ambil clean up tadi, tapi yang automatic gain control ini. Nah, coba bisa dilihat, lebih besar dia hasilnya. Nah, maka ketika dibunyikan begini hasilnya. Nah, jadi lebih besar. Nah, kemudian setelah proses ini selesai, nah sebenarnya kalau ingin mengganti suara kita itu lebih, rekaman kita ingin lebih sedang, cepat, itu juga bisa. Itu silakan diotak-atik saja di bagian sini. Tapi Saza di sini lebih fokus untuk yang membersihkan suara saja. Nah, kemudian setelah itu barulah kita, lakukan penyimpanan. Ya, kita lakukan penyimpanan, di sini ada home, kemudian ambil save, kemudian save file saja juga bisa, save project juga bisa. Tunggu ya sebentar. Nah, silahkan diambil save file atau save project, project as. Nah, kemudian nanti, silakan setelah ini diambil, kemudian, lakukan penyimpanan ke data di mana mau disimpan, mau di data D-nya, di data E-nya, di dokumennya, atau di mana. Kemudian dia akan tersimpan dengan sendirinya seperti ini, Ustazah tersimpan di bagian dokumen, yaitu tadi Ustazah sudah buat, yaitu suara satu, ya, suara satu, yang ini. Suara satu. Nah, kemudian, barulah, video ini jadi gitu ya. Nah, begitulah prosesnya untuk, aplikasi Wavepad ini. Namun, dengan catatan ya, aplikasi ini ada yang sudah terregistrasi, ada yang belum. Kalau yang sudah terregistrasi alhamdulillah tidak akan mengalami masalah, tapi kalau yang belum terregistrasi, kadang dalam sekali, 2 kali pemakaian atau 3 kali pemakaian dia sudah minta di-install kembali atau di-refresh lagi, maka silakan di-install lagi. Nah, kemudian, baru digunakan lagi. Atau terpaksa di-download lagi atau digunakan lagi. Itulah kelemahannya kalau aplikasi ini tidak terregistrasi. Namun jika terregistrasi biasanya aman, tapi yang namanya buatan manusia tentu ada juga kekurangannya kadang, tidak laptop kita sedang berat, atau speed-nya sedang, bermasalah, maka tetap aplikasi yang sudah terregistrasi pun akan mengalami, error gitu. Nah itu hal biasa.
Itu salah satu contoh aplikasi yang, yang bisa diedit suaranya. Lalu kita masuk aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Mixpad. Nah, ini dia, sebagaimana yang sudah diperkenalkan di awal tadi. Nah, silakan aplikasi ini setelah di-download, dibuka, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Ini sebagai contoh ya. Nah, di sini sudah ada nih kotak-kotaknya, berapa tingkat nih. Nah, silahkan di sini kita masukkan yaitu suara yang sudah kita rekam, ya, suara yang sudah kita rekam. Atau jika belum direkam di aplikasi Wavepad tadi, boleh di sini langsung, jadi cukup dengan satu aplikasi ini saja juga bisa langsung, yaitu ambil saja di sini bagian recording. Nah, nih, jadi silahkanlah di-record ya, suaranya, atau suaranya atau materinya, ya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian dengan sendirinya dia akan, muncul di sini. Namun karena ustazah tadi sudah ada merekam, sudah punya file suara rekaman, jadi bisa saja kita memasukkan file yang sudah ada gitu ya. Maka tinggal mengambil, data di file kita gitu. Maka kita tekan tombol open di sini, silahkan mau datanya di mana. Nah, kebetulan setelah tadi sudah ada datanya yang di dokumen tadi ya, yaitu suara 1. Nah, nih. Nah, maka ini silahkan digeser saja. Ya. Nah, ini adalah suara rekaman kita tadi. Ya, suara rekaman. Nah, maka kalau ini kan masih biasa. Nah, bagaimana kita namanya di sini aplikasinya mix. Nah, maka tujuannya kotak-kotak yang di bawahnya ini adalah untuk suara lainnya gitu ya. Nah, misalnya kita mau memasukkan musik contoh atau memang ingin suara 2, suara 3 silahkan juga di sini. Nah, tapi kalau ustazah mau masukkan di sini musik. Sebenarnya bisa musik-musik kalau kita cukup musik-musik instrumen ya supaya tidak bentrok antara suara dengan, musik yang punya suara pula gitu. Nah, namun di sini kebetulan ustazah tidak punya musik instrumen, tapi ini sebagai sampel saja. Nah, maka di sini ustazah akan ambil datanya ya, silakan dibuka, kemudian ambillah data di mana musik itu disimpan. Nih contoh nih musik instrumen ya. Nah, ini musik instrumen. Silakan diklik saja, dengan sendirinya dia akan muncul begini. Nah, nih. Maaf ya, silakan ditarik dengan ini. Nah, dan ini pun sebenarnya nanti bisa kita potong, misalnya kita maunya sampai mana. Ini misalnya terlalu panjang, maka cukup kita delete saja juga bisa nantinya, ya. Ini bisa kita hapus nanti ya. Nah, caranya nanti silahkan di-blok saja mana yang mau dihapus. Nah, ini kan terlalu panjang ini ya, ke samping, musiknya terlalu panjang. Nah, maka silahkan klik kanan, kemudian delete clip, maka dia akan terhapus begini. Tuh. Kemudian klip ini pun nanti bisa kita geser-geser, bisa kita potong, misalnya kita maunya setelah suara ini baru musik kita, maka silahkan musik kita ini kita geser saja ke sini nanti, bisa. Atau kita maunya berbarengan antara suara kita dengan musik, namun musiknya tidak terlalu keras gitu ya. Maka silahkan kita tinggikan nanti suara kita turunkan suara musik dengan cara cukup diklik 2 kali pada garis merah, di sini nampak garis merah ya. Klik 2 kali. Nah, klik 2 kali maka akan muncul di sini nanti tombol hijau. Nah, ini dia. Ya, klik 2 kali. Nah, misalnya di sini kita naikkan suara kita di sini. Nah, klik 2 kali, naikkan. Nah, oke. Nah, maka nanti untuk bagian musik kita bisa klik 2 kali, kemudian turunkan. Turunkan. Nih, turunkan ya. Nah, klik 2 kali lagi karena kita mau yang ini yang diturunkan. Nah, ini diturunkan. Nah, cuman yang di bagian ini nanti kita naikkan. Mana dia? Nah, ini kita naikkan. Kenapa? Karena di bagian ini nanti kosong. Jadi kita maunya ada musik atau musiknya agak keras gitu ya. Tapi ini terlalu tinggi ya. Mana dia tadi? Oke, nah ini.
Ya oke, segini saja. Kemudian yang ini nanti juga diturunkan. Maaf, ini jangan miring begini. Nah, yang ininya nanti diturunkan. Nah, yang satu lagi. Oke. Nah, ini sebagai sampel dan bisa di titik manapun nanti dinaik diturunkan, begitu caranya. Sehingga pada saat kita mendengar yang ini, mungkin nah, itu kalau seandainya masih terlalu keras, nah maka misalnya suaranya terlalu tinggi atau terlalu besar, maka silakan diturunkan. Kalau yang ini misalnya masih terlalu terdengar, maka silakan diturunkan lagi, diturunkan lagi. Nah, contohnya. Jadi musiknya kecil gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian, silahkan nanti kalau seandainya musiknya mau ditambah lagi di sini, silahkan rekamannya lain lagi di sini bisa. Nah, kalau kita mau memotong ya, misalnya kita, musik cukup sampai di sini saja, ini sebagai sampel ya, musik cukup sampai di sini saja. Kemudian maka silahkan ambil di sini editing, kemudian silahkan di, cut. Nah, kemudian letakkan di mana lagi musiknya mau dipakai, kalau musiknya masih musik yang ini juga ya. Nah, kemudian dipastekan saja dengan Ctrl V. Nah, maka yang di bagian ini nanti tidak akan ada musik gitu. Dan musik yang ini boleh musik yang sama dengan ini atau musik yang lain yang mau kita letakkan silakan juga. Kemudian kita potong dulu dengan cara mengambil, pada editing ini yang cut tadi gitu. Nah, kemudian baru di sini ya, dipastekan, nih paste gitu ya, di-paste. Nah, begitulah caranya dan silakan diotak-atik sendiri dan, silakan berkreasi sendiri dengan, aplikasi ini. Nah, sehingga antum bisa, materi istimewa apapun, materi qiraah apapun, materi kalam apapun, apabila ingin direkam, kemudian ingin pakai backsound, nah maka antum bisa mengkreasikan dan me me apa namanya, me-mix-kannya atau menggabungkan antara suara dengan musiknya di aplikasi ini gitu. Nah, sehingga, rekaman audio kita itu lebih, menarik, jadi tidak monoton suara saja, tetapi ada selingan musik yang, istilahnya yang membuat, hati siswa atau perasaan siswa lebih nyaman untuk belajar media audio, gitu. Nah, kemudian setelah selesai nanti silahkan apa namanya, save project-nya. Nah, jadi aplikasi ini sebenarnya kalau tidak ingin diedit, maka cukup save project gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya, ini masih diedit ya, jadi istilahnya data kita masih tersimpan. Jadi, istilahnya, apa yang kita, buat ini tidak, serta-merta hilang karena masih bisa kita simpan dalam bentuk aplikasi seperti ini. Jadi misalnya kita mau adakan revisi pun bisa, jadi tidak membuat dari awal. Nah, tapi kalau seandainya kita ingin membuat, apa namanya, suara rekaman kita itu menjadi, MP3 yang tidak bisa diedit lagi, maka ambil ekspor mix gitu ya. Kemudian silakan diganti ini menjadi MP3 nanti ya, MP3 kemudian silakan mau disimpan di mana datanya dan berikan namanya. Nah, kemudian nanti baru di-save, kemudian silakan diekspor. Maka dia akan tersimpan dan, silakan dicek datanya itu di mana tersimpan. Kebetulan saya sudah menyimpannya di sini suara, eee, ya suara 2 mix ini gitu ya, suara 2 mix ini. Nah, jadi, eee begitulah tutorial singkat, dari, aplikasi Wave dan Mixpad ini sebagai pembuka cakrawala antum. Ternyata untuk proses media audio itu tidak hanya apa namanya, di rekaman HP biasa atau laptop saja, tapi juga bisa dalam bentuk editing gitu ya. Sehingga, audio kita itu bisa, kita apa namanya, kita bersihkan dari suara kebisingan, kita bisa
kita bisa percepat, perlambat, kemudian, bisa kita, mix-kan dengan musik dan musiknya pun bisa dipotong-potong, kemudian bisa kita atur tinggi rendah, misalnya suara kita lebih tinggi, musik kita lebih rendah, atau musik kita tinggi, suara kita, lebih rendah, itu bisa diatur dengan aplikasi ini. Nah, jadi mudah-mudahan, materi ini bermanfaat bagi antum. Ya, syukron ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.